Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yasar Arafat, NIM 101590051, jurusan Ilmu Pemerintahan semester 5. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah penelitian skripsi, yang mana ini adalah salah satu tugas ujian akhir semester di semester 5 ini, yang mana judul skripsi yang saya ambil yaitu salah satu judul skripsi yang telah dibuat oleh kakak tingkat di perguruan tinggi Universitas Islam Sultan Taha Saifuddin Jambi, yang mana judul skripsinya itu adalah implementasi program Keluarga Harapan PKH studi di Desa Berembang, Kecamatan Sekenan, Kabupaten Muaro Jambi, yang disusun oleh Jannatun Firdaus dengan NIM SIP 141736. Baik, langsung saja kita mempresentasikan, dimulai dari latar belakang penelitian ini. Latar belakang. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah program bantuan tunai bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan atau PKH. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah di bidang sosial. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan renta yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program Keluarga Harapan PKH adalah akses program pemberian bantuan sosial dengan pengkondisian secara khusus untuk meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin dan rentan terhadap layanan sosial dasar yang berada di wilayah sulit dijangkau. Keluarga penerima pelayanan yang selanjutnya disebut keluarga pemerintah manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan. Bantuan sosial PKH adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin yang tidak mampu dan atau rentan terhadap risiko sosial. Program ini adalah salah satu kebijakan yang diselenggarakan oleh kementerian di bidang sosial. Itu tadi kita bacakan adalah latar belakang dari penelitian ini. Kita lanjut ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana implementasi program Keluarga Harapan atau PKH di Desa Berembang, Kecamatan Sekenan, Kabupaten Muaro Jambi. Yang kedua, apa kendala program Keluarga Harapan atau PKH di Desa Berembang, Kecamatan Sekenan, Kabupaten Muaro Jambi. Yang ketiga, bagaimana upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pelaksanaan program Keluarga Harapan atau PKH terhadap pembangunan di Desa Berembang, Kecamatan Sekenan, Kabupaten Muaro Jambi. Itu rumusan masalahnya. Kita lanjut ke batasan masalah. Agar penelitian ini tidak melebar dan memperoleh hasil yang lebih mendalam, peneliti memberikan batasan-batasan. Adapun fokus penelitian ini adalah tentang implementasi program Keluarga Harapan di Desa Berembang ditinjau dari tujuan dari Permensos nomor 10 tahun 2017 tentang program Keluarga Harapan tahun 2017. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, ingin mengetahui implementasi program Keluarga Harapan atau PKH di Desa Berembang, Kecamatan Sekenan, Kabupaten Muaro Jambi. Yang kedua, ingin mengetahui kendala program Keluarga Harapan atau PKH di Desa Berembang, Kecamatan Sekenan, Kabupaten Muaro Jambi. Yang ketiga, upaya pemerintah dalam mengoptimalkan implementasi program Keluarga Harapan atau PKH terhadap pembangunan Desa Berembang, Kecamatan Sekenan, Kabupaten Muaro Jambi. Kegunaan penelitian ini adalah, adapun kegunaan ini adalah sebagai bahan masukan kepada instansi terkait untuk lebih mengawasi setiap kebijakan yang diturunkan agar dapat tepat sasaran. Hasil penelitian diharapkan berguna bagi instansi terkait untuk berperan aktif dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku. Untuk kerangka teori penelitian ini, yang pertama itu adalah kebijakan publik. Yang kedua ada pelayanan pemerintahan. Yang ketiga ada program Keluarga Harapan atau PKH. Yang keempat ada profesionalisme. Yang kelima ada pelaksanaan kebijakan publik. Yang keenam faktor-faktor pendukung. Dan yang ketujuh, yang terakhir yang ketujuh, akuntabilitas. Itu adalah kerangka teori penelitian ini.
Selanjutnya ada tujuan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pendamping selalu mengadakan pertemuan kelompok secara rutin, pemuktakiran data, verifikasi komitmen dan pembayar, bantuan kepada peserta PKH, dan faktor isi dan konteks kebijakan di mana isi kebijakan terdiri dari kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, pelaksanaan program, dan sumber daya yang digunakan, sedangkan faktor konteks kebijakan terdiri atas kekuasaan, kepentingan, dan strategi dan aktor yang terlibat, serta kepatuhan dan daya tanggap. Setelah diadakan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa PKH bidang pendidikan ini sudah berjalan dengan baik walau masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya. Selanjutnya yaitu pendekatan penelitian. Metode penelitian kualitatif, pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, atau sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana penelitian adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan dan dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data berdasarkan fakta-fakta yang peneliti temukan di lapangan. Dengan digunakan metode kualitatif ini, maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Untuk jenis dan sumber data, jenis datanya yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu ada data primer dan juga data sekunder. Untuk metode pengumpulan datanya, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data secara kualitatif. Dalam pengumpulan data yang penulis butuhkan untuk penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut. Yang pertama itu observasi. Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi non-partisipan, di mana penulis hanya sebagai pengamat dan selama proses observasi akan dibuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data kembali. Dengan demikian diharapkan bahwa data yang diperoleh oleh penulis dari responden maupun informan yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Yang kedua itu wawancara. Setelah penulis mengadakan pengamatan, penulis mendatangi sumber informasi yang ada kaitannya dengan objek penelitian serta mengajukan sejumlah pertanyaan secara langsung sehingga apa yang belum terungkap atau belum lengkap pada saat pengamatan dapat terungkap. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi ini diperlukan untuk melengkapi data dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumentasi penulis digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan desa, Berembang, Kecamatan Sitenan, Kabupaten Muara Jambi. Yang terakhir ada teknik analisis data. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka data-data yang diperoleh dalam penelitian ini nantinya akan dianalisis melalui beberapa teknik analisis sebagai berikut, yaitu reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Yang kedua ada penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang ketiga ada verifikasi data. Langkah selanjutnya setelah penyajian data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Itulah presentasi saya tentang skripsi yang saya pilih, yaitu implementasi program Keluarga Harapan PKH studi di Desa Berembang, Kecamatan Sitenan, Kabupaten Muara Jambi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terbata-bata dan juga apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.